Pernah kepikiran nggak sih, kenapa banyak banget strategi investasi ESG yang kelihatannya bagus banget di atas kertas, tapi pas dijalanin malah gagal total? Kenapa niat baik aja ternyata nggak cukup? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa strategi ESG yang brilian seringkali malah nggak jalan, dan yang paling penting, gimana caranya mengubah niat baik itu jadi hasil yang benar-benar nyata. Ya, banyak yang langsung menyalahkan datanya, peringkatnya yang nggak konsisten, atau laporannya yang terlalu rumit, padahal bukan itu akar masalahnya. Kenyataannya, kegagalan itu seringkali terjadi jauh sebelum $1 pun diinvestasikan. Akar masalahnya simple, tujuan klien yang sebenarnya nggak pernah selaras, nggak pernah nyambung dengan strategi yang dijalankan. Jadi, biang keladi kegagalan ini sebenarnya adalah sebuah konflik kepentingan klasik di dunia keuangan, yang jadi makin rumit karena adanya ESG. Nah, istilahnya itu masalah agensi. Ini adalah konflik kepentingan yang sering kali nggak kelihatan. Inilah mata rantai yang putus dalam proses investasi, dan ini yang harus kita perbaiki. Di satu sisi, kita punya klien dengan tujuan jangka panjang, yang peduli sama nilai dan reputasi. Di sisi lain, ada manajer portofolio yang dinilai per kuartal, dibayar berdasarkan performa jangka pendek. Kalau ESG cuma jadi niat baik yang ngambang, ya jelas bakal kalah sama insentif jangka pendek yang lebih nyata dan lebih menekan. Jadi, gimana niat baik itu bisa hilang di tengah jalan? Begini nih ceritanya. Pertama, manajer itu butuh instruksi yang jelas dan tertulis, bukan sekedar asumsi atau nilai-nilai yang tersirat. Kedua, mereka cuma akan melaporkan apa yang diwajibkan, bukan segalanya. Dan yang paling parah, kalau insentif mereka terikat sama kinerja jangka pendek, ya udah, pasti fokus jangka panjang klien bahkan diabaikan. Satu aja mata rantai ini lemah, bisa merusak seluruh strategi. Jadi kuncinya ada dua, akuntabilitas dan keselarasan. Kita harus bisa menagih pertanggungjawaban dari manajer dan insentif mereka harus diselaraskan dengan tujuan jangka panjang kita. Intinya, ESG itu nggak bisa cuma modal niat baik, harus ada strukturnya. Terus solusinya apa dong? Jawabannya cuma satu, mandat investasi. Nah, inilah cetak biru yang tadi kita omongin. Sebuah dokumen yang detail bisa ditegakkan secara hukum yang mengubah impian ESG yang abstrak jadi instruksi operasional yang konkret dan nggak bisa diabaikan gitu aja. Disinilah ESG berhenti jadi sekedar obrolan, oh kita peduli lingkungan ya, dan berubah menjadi sebuah kontrak yang mengikat. Ini yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan. Mandat itu ibaratnya kabel yang menyambungkan keyakinan menjadi aturan main yang bisa ditegakkan. Ada 4 langkah kunci buat ngelakuin ini. Pertama, harus jelas dulu maunya klien itu apa. Jadi keinginan yang masih abstrak, kayak saya peduli soal iklim, itu harus diterjemahkan jadi instruksi investasi yang spesifik, biar manajer portofolionya tuh tahu persis harus ngapain. Kedua, setelah itu jelas, kita selarahkan keyakinan ESG-nya. Di sini kita harus jujur, kita pakai ESG ini buat apa? Apakah buat ngehindarin risiko dari perusahaan yang bermasalah, atau justru buat nyari untung dari perusahaan-perusahaan inovatif? Pilihan ini nentuin semua strateginya. Ketiga, filosofi tadi kita ubah jadi aturan main yang konkret. Mandatnya nih nggak lagi ngomongin soal baik atau buruk, tapi langsung ke angka, target, dan batasan yang wajib dipatuhi. Nah, disinilah ESG berubah dari sekedar angan-angan jadi eksekusi. Dan yang terakhir, tentu aja semua itu percuma tanpa akuntabilitas. Mandat ini jadi alat buat mastiin semuanya beneran jalan. Caranya, lewat monitoring rutin dan laporan yang transparan. Jadi niat baik itu diubah jadi kewajiban kontraktual yang bisa diukur. Intinya, ESG yang berhasil itu bukan cuma soal niat baik, tapi soal disiplin. Definisinya jelas, tertulis dalam kontrak, dan akuntabel. Mandat konstruksi adalah inti dari integrasi ESG. Ada 2 hubungan penting yang diciptakan oleh sebuah mandat. Pertama, sustainable investing diterjemahkan menjadi mandat constraints. Artinya, tujuan ESG berubah menjadi aturan yang jelas dalam konstruksi portofolio. Kedua, filosofi ESG dihubungkan langsung ke keputusan portofolio. ESG tidak lagi berhenti di kebijakan, tetapi memengaruhi pemilihan aset, pembobotan, dan manajemen risiko. Di titik temu antara strategi dan keputusan inilah ESG memperoleh operational power. Mandat memberi ESG kekuatan operasional dengan mengikatnya langsung ke dalam strategi dan keputusan investasi. Tanpa mandat, ESG hanyalah niat baik, tidak memiliki otoritas dan tidak bisa ditegakkan. Ada satu pilihan strategis yang krusial banget yang harus Anda tentukan di awal. Pilihan ini akan menentukan seluruh arah strategi Anda ke depannya. Anda bisa lihat ESG sebagai perisai risiko yang tugasnya melindungi portofolio dari berbagai risiko tersembunyi kayak perubahan regulasi atau isu reputasi. Atau Anda bisa melihatnya sebagai pedang nilai yang secara aktif mencari perusahaan yang pakai ESG untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Keduanya bisa digabung tentu saja, tapi Anda harus putuskan mana yang jadi prioritas utama.
Pilihan ini juga nentuin di mana ESG akan hidup. Apakah dia jadi bagian inti dari allocation aset strategik jangka panjang, atau cuma jadi taktik jangka pendek di allocation aset taktis. Nah, banyak banget kasus gagal itu karena klien berharap ESG jadi komitmen jangka panjang, tapi manajer cuma menjalankannya secara oportunistik. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh dari dunia nyata yuk. Ini dari Dewan Investasi Dana Pensiun Kanada. Filosofi mereka jelas banget. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko. Investasi yang bertanggung jawab itu bukan tujuan terpisah, tapi jadi alat untuk mencapai tujuan utama tadi. Ini contoh brilian tentang gimana ESG dan kewajiban fidusia itu bisa jalan bareng, bukan malah bertentangan. Oke, kenapanya udah jelas nih, filosofinya udah dapat. Sekarang kita bahas gimananya. Mandat itu harus merinci dengan jelas perangkat praktis apa aja yang akan dipakai sama manajer untuk ngejalanin strategi ini di dunia nyata. Nah, ini penting banget nih buat kita luruskin cara pandangnya soal screening ESG atau penyaringan. Banyak yang salah kaprah ngira ini cuma soal nyoret perusahaan-perusahaan jahat. Padahal screening itu adalah alat desain portofolio yang canggih. Tujuannya adalah secara aktif membentuk portofolio untuk mendapatkan exposure risiko dan imbal hasil yang lebih baik demi hasil keuangan yang lebih optimal. Jadi ini bukan sekedar pernyataan moral. Alat penting berikutnya itu stewardship atau kepengurusan. Ini bukan soal demo-demo di rapat pemegang saham loh ya. Ini tentang kepemilikan yang disiplin dan aktif. Seperti yang ditekankan oleh PLSA, stewardship itu harus terintegrasi penuh ke dalam strategi investasi buat mendukung tujuan yang jelas. Intinya adalah mempengaruhi perusahaan dari dalam untuk menciptakan nilai jangka panjang, bukan cuma jadi kritikus dari luar. Yuk kita bedah 3 pilar utamanya. Pilar pertama, kesesuaian strategis. Artinya, pengawasan itu bukan sekedar tambahan, tapi emang bagian inti dari strategi investasi. Lalu yang kedua, keselarasan manajer. Di sini, proses kerja manajer investasi harus benar-benar sejalan dengan kebijakan ESG. Dan yang terakhir, sumber daya. Strategi hebat pun percuma tanpa tim, alat, dan anggaran yang mendukung. Kerangka kerja ini memaksa kita menjawab pertanyaan penting ini. Jawabannya bahkan menentukan semua langkah selanjutnya. Cetak biru sebagus apapun, percuma kan kalau nggak ada inspeksi akhirnya? Nah, dalam investasi, inspeksi ini bentuknya adalah bukti dan akuntabilitas. Dan itu datangnya dari pengungkapan dan pelaporan yang ketat. Tanpa ini, semuanya cuma janji manis. Nah, tabel ini nunjukin kerangka lengkapnya. Kita bisa sebut ini sistem operasi ESG. Ini nunjukin gimana ESG itu harus ditanamkan secara sistematis di setiap bagian proses investasi. Mulai dari mandatnya, keyakinannya, alat yang dipakai, sampai cara manajer dievaluasi dan hasilnya dilaporkan. Kuncinya adalah, ESG itu berhasil kalau disistematisasi, bukan dibiarin jalan sendiri-sendiri. Nah, ini dia bagian yang paling nentuin segalanya. Pengungkapan atau disclosure ini mengubah niat ESG jadi kewajiban ESG. Manajer nggak bisa lagi cuma bilang mereka mempertimbangkan ESG. Mereka harus tunjukin buktinya, apa metodologinya, gimana exposure portofolionya, apa dampak yang terukur, dan apa hasil dari keterlibatan mereka. Inilah yang menciptakan akuntabilitas sejati dan memisahkan mana yang cuma ngomong doang, mana yang beneran kerja. Untuk menutup siklus integrasi ESG, niat dan filosofi harus diubah menjadi kebijakan ESG yang formal. Disinilah ESG Policy Disclosure berperan. Kebijakan ESG menjelaskan aturan main, bagaimana isu ESG dibahas dalam portfolio review, metodologi apa yang digunakan untuk menilai ESG di tingkat portofolio, bagaimana dampaknya diukur, dan bagaimana exposure ESG dikomunikasikan kepada investor. Dengan polisi yang jelas, ESG tidak lagi bersifat interpretatif, tetapi menjadi kerangka kerja yang disiplin dan dapat diaudit. Jika ESG Policy menetapkan aturan, maka ESG Information Disclosure menyediakan bukti pelaksanaannya. Disclosure menunjukkan bagaimana kebijakan itu dijalankan di lapangan, mulai dari aktivitas engagement dengan perusahaan portofolio, hasil nyata yang dicapai, hingga kinerja ESG yang diukur melalui indikator yang relevan. Pelaporan yang konsisten mengubah niat menjadi kewajiban, dan strategi menjadi eksekusi. Inilah yang memungkinkan klien melakukan pengawasan yang efektif, serta membangun kepercayaan terhadap proses ESG yang dijalankan. Jadi, kalau ada satu hal yang paling penting untuk dibawa pulang dari obrolan kita hari ini, ya ini dia, keberhasilan dalam investasi ESG itu bukan soal moralitas semata, tapi soal proses. Ini tentang kejelasan, tentang kontrak, insentif, sistem, dan akuntabilitas. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan, yang merangkum semua ide kita hari ini. Kalau tujuan ESG Anda nggak tertulis di dalam kontrak, apakah tujuan itu benar-benar ada? Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya.
Kalau ada topik lain yang pengen kita bedah bareng, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.